Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai sejarah revolusi dunia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Gusda Goncandrika Mahadewi dengan NIM belakang 017. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai sejarah revolusi dunia, penting bagi kita untuk mengetahui apa sih itu revolusi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revolusi diartikan sebagai perubahan ketatanegaraan baik itu sistem pemerintahan maupun keadaan sosialnya yang dilakukan dengan cara kekerasan, jadi bisa berupa perlawanan bersenjata. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini pula, di mana revolusi itu diartikan sebagai suatu perubahan yang mendasar yang terjadi pada suatu bidang. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa revolusi merupakan suatu perubahan mendasar yang terjadi baik sebagian maupun secara keseluruhan dari tatanan kehidupan dalam masyarakat. Oke, jadi setelah mengetahui pengertian dari revolusi tersebut, barulah sekarang kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sejarah revolusi dunia. Di mana di sini saya akan menjelaskan 5 revolusi dunia yang membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan di seluruh negara. Yaitu yang pertama ada revolusi Amerika, yang kedua ada revolusi Tiongkok tahun 1911, yang ketiga ada revolusi Kuba, yang keempat ada revolusi Prancis, dan yang terakhir adalah revolusi industri. Yang pertama adalah revolusi Amerika, di mana revolusi ini terjadi pada tahun 1765 sampai dengan 1783 yang dilatar belakangi oleh adanya pendudukan Inggris atau Britania di tanah Amerika. Nah, jadi sejak awal tahun 1765, keadaan Amerika itu sudah mulai memanas karena adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh parlemen Britania, sedangkan koloni dari Amerika itu tidak menyetujui hal tersebut. Nah, karena kondisi tersebutlah dibentuk suatu gerakan yang namanya Patriot Koloni Amerika yang menginginkan sebuah negara Amerika yang bebas dan berdaulat serta terbebas dari genggaman Britania atau Inggris. Lalu terjadilah perang besar selama 8 tahun, yaitu dari tahun 1775 sampai dengan tahun 1783 yang dikenal dengan nama Perang Revolusi Amerika, di mana pada perang tersebut Patriot Koloni Amerika dibantu oleh Prancis untuk melawan Inggris dan juga para loyalisnya. Nah, pasukan Angkatan Darat Amerika pada saat itu dipimpin oleh Jenderal George Washington yang akhirnya menjadi Presiden Amerika yang pertama setelah berhasil melawan Inggris atau Britania ini. Revolusi Amerika ini juga menjadi simbol dari keruntuhan Inggris di tanah Amerika. Yang kedua itu adalah Revolusi Tiongkok 1911, di mana revolusi ini juga dikenal dengan nama Revolusi Xinhai yang terjadi pada tahun 1911 sampai dengan tahun 1912. Latar belakang dari adanya revolusi ini yaitu karena adanya pemberontakan Wuchang yang akhirnya menumbangkan Kaisar Tiongkok yaitu dinasti Qing. Nah, revolusi ini juga merupakan tonggak sejarah bagi pembentukan Tiongkok modern hingga saat ini, karena dengan adanya revolusi Tiongkok 1911, Kaisar Puyi yang pada saat itu merupakan penguasa di Tiongkok akhirnya turun tahta pada tanggal 12 Februari tahun 1912. Dari kejadian ini kita dapat memberi makna bahwa suatu sistem monarki absolut yang berprinsip pada feodalisme itu akhirnya akan runtuh dan tidak akan bertahan lama di tangan rakyat. Yang ketiga itu adalah Revolusi Kuba, di mana revolusi ini terjadi pada tahun 1959 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan diktator di Kuba pada saat itu yang dipimpin oleh Fulgencio Batista Saldivar. Nah, sosok penting dalam revolusi Kuba ini yaitu adalah Fidel Castro, di mana beliaulah yang menggulingkan pemerintahan sebelumnya dan juga memunculkan adanya sistem komunis di negara Kuba. Namun dengan adanya sistem tersebut, negara anti komunis seperti Amerika Serikat itu menjadi musuh terbesarnya. Untuk itu, Amerika melakukan embargo yang menyebabkan pada 6 tahun pertama masa pemerintahan Fidel Castro ini banyak sekali terjadi kemiskinan dan juga kegaduhan politik, di mana hal ini dinilai lebih buruk daripada pemerintahan sebelumnya. Nah, di saat masa pemerintahan dari Castro ini di ujung tanduk, Castro memberikan sebuah kebijakan kepada seluruh masyarakatnya, di mana Castro mengizinkan seluruh masyarakatnya untuk melakukan imigrasi keluar dari Kuba, di mana hal ini sebelumnya tidak diizinkan di Kuba.
Jadi revolusi Kuba ini mengajarkan kepada seluruh dunia bahwa sistem sosialis murni itu tidak akan bisa bertahan oleh perkembangan zaman. Ditambah lagi ada banyak sekali negara anti komunis yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia, seperti misalnya Amerika Serikat ini. Yang keempat itu adalah Revolusi Prancis, di mana Revolusi Prancis itu terjadi pada tahun 1789 sampai dengan tahun 1799. Nah, Revolusi Prancis ini dilatar belakangi karena adanya kekuasaan Raja Louis ke-16 yang memerintah dengan sistem monarki absolut dan feodalisme, sehingga banyak ditentang oleh rakyatnya. Revolusi Prancis ini merupakan salah satu revolusi yang berpengaruh besar bagi dunia, terutama bagi negara-negara di Eropa Barat. Pasalnya, dengan adanya revolusi ini melahirkan nama-nama besar seperti Napoleon Bonaparte yang merupakan salah satu pemimpin yang paling disegani di Eropa. Pada saat itu, gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Prancis juga didasarkan atas pemikiran dari Montesquieu, yaitu tentang trias politika, yang artinya pembagian kekuasaan di pemerintahan, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Di mana selanjutnya, konsep trias politika ini banyak sekali diadopsi oleh berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Yang terakhir itu adalah revolusi industri, di mana revolusi industri ini terjadi pertama kali di Inggris, yaitu pada era 1750 hingga 1800-an. Nah, di mana selanjutnya revolusi ini menyebar ke berbagai negara. Dengan adanya revolusi industri ini, negara-negara barat itu menjadi makmur karena pendapatan per kapita mereka meningkat. Nah, berbeda dengan revolusi sebelumnya yang dipicu karena adanya ketidakpuasan terhadap situasi yang ada, revolusi industri ini terjadi secara tenang dan damai di Inggris. Dengan adanya revolusi industri ini banyak memunculkan ilmuwan dan juga penemu-penemu yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat luas. Nah, selain itu, peraturan dan juga hukum-hukum positif yang ada di Inggris dijalankan dengan baik oleh rakyatnya pada kala itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah revolusi dunia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nibu Tinda Berliana. NIM akhir 014 akan membawakan materi mengenai revolusi industri 1.0 dan revolusi industri 2.0. Jadi yang melatar belakangi adanya revolusi industri adalah karena ditemukannya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 yang salah satu tokohnya adalah Galileo Galilei. Dan selain itu juga ada pengembangan riset dan pendirian lembaga di berbagai dunia, sehingga banyak sekali ditemukannya teori-teori baru mengenai sebuah ilmu pengetahuan dan juga cara pengaplikasiannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri 1.0 atau 1.0. Nah, jadi revolusi industri ini adalah revolusi industri pertama di dunia yang ditandai dengan penemuan mesin uap pada abad ke-18 oleh James Watt. Revolusi industri ini berlangsung dari tahun 1750 hingga tahun 1850-an. Nah, jadi adanya revolusi industri ini mengubah segala bentuk bidang, baik itu di bidang pertambangan, pertanian, manufaktur, teknologi, dan juga budaya yang berdampak pada kondisi sosial dan juga ekonomi masyarakat. Nah, jadi yang pertama, mesin uap ini digunakan sebagai mesin produksi barang dan juga alat tenun mekanis pada industri tekstil. Kemudian yang kedua, mesin uap ini juga menggantikan tenaga manusia dan juga tenaga hewan pada zaman tersebut. Dan yang ketiga, mesin uap ini juga menggantikan tenaga kincir angin dan kincir air, sehingga kincir angin yang awalnya itu hanya bergantung pada cuaca dan juga kincir air yang bergantung pada sumber air yang tersedia, itu sudah dapat digantikan oleh mesin uap. Nah, yang kedua adalah mesin uap untuk transportasi. Jadi pada zaman tersebut, transportasi utama pelayaran di internasional adalah kapal laut. Nah, jadi kapal laut ini sangat bergantung dengan cuaca atau kondisi angin pada saat itu. Dan jarak tempuh kapal laut itu cukup lama. Contohnya adalah dari Belanda ke Batavia atau ke Indonesia. Jadi para penjajah itu memerlukan waktu selama 6 bulan untuk menuju Indonesia dari Belanda. Jadi itu cukup lama, sehingga ditemukannya mesin uap ini dapat mengefisienkan dan juga mempercepat waktu tempuh.
Nah, dari adanya revolusi industri, terutama revolusi industri 1.0 yang dapat menciptakan mesin uap, tentunya banyak sekali dampak positif dan negatif yang diberikan. Nah, dampak positif yang diberikan adalah yang pertama, membantu bangsa Eropa untuk lebih cepat mengirim kapal perang ke seluruh dunia. Jadi, adanya mesin uap ini akan mempermudah dan mengefisiensikan waktu pengiriman kapal perang bagi bangsa Eropa. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan keistimewaan para bangsawan. Jadi pada zaman dahulu itu, tanah adalah faktor produksi yang paling penting karena setiap tuan tanah ataupun para bangsawan yang memiliki banyak lahan akan menjadi kaya dan juga lebih cepat menguasai perekonomian suatu negara. Sedangkan ketika ada yang mesin uap, tidak hanya para bangsawan dan juga tuan tanah, namun masyarakat lain juga bisa menghasilkan perekonomiannya sendiri dengan menciptakan produk yang memiliki nilai. Nah, kemudian untuk dampak negatifnya, dampak negatif dari adanya mesin uap adalah adanya pencemaran lingkungan, baik itu polusi udara maupun polusi air yang disebabkan oleh limbah-limbah pabrik dari mesin uap itu sendiri. Yang kedua adalah revolusi industri 2.0 atau disebut juga revolusi teknologi. Nah, revolusi teknologi ini berlangsung dari tahun 1870-an atau 20 tahun setelah berakhirnya revolusi industri yang pertama hingga tahun 2000-an. Revolusi industri ini ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik dan juga lampu oleh beberapa tokoh penemu listrik pertama. Di antaranya adalah Michael Faraday. Beliau adalah penemu teori rotasi elektromagnetik dan induksi timbal balik. Sedangkan ada Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla, di mana beliau melakukan sejoli penemu motor listrik, di mana Tesla itu mengembangkan listrik arus bolak-balik atau AC, dan Edison mengembangkan listrik arus searah atau DC. Dengan adanya tenaga listrik ini tentu akan memudahkan suatu negara dalam menciptakan produk-produk untuk meningkatkan perekonomiannya. Nah, pada akhir tahun 1800-an, itu mobil sudah mulai diciptakan secara massal. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada revolusi industri sebelumnya, mobil itu diciptakan satu persatu dengan mesin uap. Namun dengan ada tenaga listrik, dapat menciptakan sebuah lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913, di mana conveyor belt ini berfungsi untuk menciptakan berbagai badan-badan dari mobil, sehingga pada saat perakitan tersebut bisa lebih cepat dan lebih efisien. Nah, selain di bidang perekonomian, adanya tenaga listrik ini juga mendukung di bidang politik. Contohnya adalah pada Perang Dunia II, di mana ribuan tank, pesawat, dan juga senjata diciptakan untuk mendukung dan mensukseskan Perang Dunia II. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan revolusi industri selanjutnya, yaitu revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 merupakan sebuah revolusi yang ditandai dengan kemunculan teknologi informasi dan elektronik di dalam dunia industri, yaitu sistem otomatisasi berbasis komputer. Pada revolusi ini, pengendalian alat industri sudah tidak dikendalikan oleh manusia, melainkan sudah dapat dikendalikan oleh komputer untuk memudahkan kegiatan operasionalnya. Adapun bentuk inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 3.0, yaitu yang pertama, pengembangan teknologi komputer. Diawali dari pengembangan komputer Colossus pada saat era Perang Dunia II yang berupa mesin raksasa dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Kemudian setelah itu, kemajuan teknologi komputer sangatlah pesat. Pada revolusi industri 3 ditemukan semikonduktor, integrated chip, dan juga transistor untuk membuat ukuran komputer lebih kecil, lebih canggih, dan membutuhkan daya listrik yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua, ada inovasi pada sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan akses internet. Kemudian yang keempat, ada pembuatan dan pengembangan perangkat elektronik keras lainnya. Baik, untuk revolusi industri selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0 yang tentunya tidak asing lagi bagi kita, karena revolusi ini membawa banyak perubahan di berbagai sektor dengan kecanggihan teknologi yang diciptakan. Istilah revolusi industri 4.0 ini dipelopori oleh seorang ekonom Jerman bernama Profesor Klaus Schwab. Revolusi industri 4.0 ini dapat kita artikan sebagai inovasi di bidang industri yang mengkombinasikan teknologi otomatisasi dan juga teknologi cyber. Revolusi ini mendukung otomatisasi di berbagai sektor untuk produktivitas yang lebih efektif dan efisien dengan mengaplikasikan kecanggihan teknologi dan juga digitalisasi.
Adapun bentuk inovasi dan kemajuan pada revolusi ini yaitu sistem pendukung digitalisasi seperti Internet of Things, yaitu perluasan konektivitas internet untuk transfer data, kemudian ada big data yaitu pengelolaan data bervolume besar, ada cloud computing yaitu pengelolaan data dan aplikasi, kemudian ada artificial intelligence yaitu teknologi yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Selain itu dapat kita lihat juga perkembangan elektronik yang semakin canggih seperti komputer, smartphone yang memiliki fitur-fitur yang terus berinovasi, dan kemudian juga ada mesin pintar dan juga ada robot. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan revolusi industri 4.0 pada UMKM. Adapun peluang UMKM pada revolusi industri 4.0 yaitu yang pertama, dengan kecanggihan teknologi dan penguasaan teknologi yang baik, maka dapat ditemukan terobosan baru di berbagai sektor untuk meningkatkan UMKM dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, dengan kecanggihan teknologi, maka promosi dan pemasaran produk untuk mencapai target pasar akan lebih mudah dengan menggunakan platform online. Kemudian yang ketiga, UMKM dapat menembus pasar global dengan kecanggihan internet yang tidak mengenal batas. Selanjutnya, adapun ancaman yang dihadapi oleh UMKM pada revolusi industri 4.0. Yang pertama, dengan kecanggihan teknologi tentunya memudahkan produk dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Hal tersebut tentunya menimbulkan persaingan dengan produk di dalam negeri ini. Misalnya produk fashion dari luar negeri yang kini membanjiri pasaran Indonesia sehingga mengancam produk fashion dari dalam negeri. Kemudian yang kedua, revolusi ini dikenal dengan era digitalisasi sehingga untuk pelaku UMKM yang tidak dapat menerapkan digitalisasi dan tidak menguasai teknologi tentunya akan kalah saing dibandingkan dengan pelaku usaha yang mampu menerapkan digitalisasi dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan yang dihadapi UMKM pada revolusi 4.0 yaitu yang pertama, banyak pelaku UMKM yang masih kurang menguasai teknologi untuk bersaing di pasar industri. Yang kedua, berdasarkan riset Deloitte Access Economics terdapat 36% UMKM yang masih melakukan pemasaran konvensional. Yang ketiga, perlunya kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk mengakses pasar lebih luas bagi UMKM. Dan yang keempat, permodalan yang lebih. Selanjutnya, adapun solusi untuk UMKM agar dapat bertahan dan bersaing pada revolusi 4.0 yaitu yang pertama, pelaku UMKM perlu menguasai teknologi dengan mengikuti kursus UMKM. Yang kedua, mendaftarkan produknya ke online marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya. Yang ketiga, mulai berjualan dengan berpromosi di sosial media. Kemudian yang keempat, mengikuti kegiatan pemerintah yang diselenggarakan oleh Bekraf, Kementerian Industri maupun Kementerian Koperasi untuk meningkatkan wawasan mengenai UMKM agar dapat bersaing di revolusi 4.0. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh kasus. Di sini kelompok kami mengangkat kasus yaitu UMKM Indonesia yang mampu menembus pasar global pada revolusi industri 4.0. UMKM tersebut adalah Produk Endman oleh Marissa Haryanti. UMKM ini berjalan dari tahun 2013 dan kini diberi nama Ini Kreasi. UMKM ini menjual produk Endman yang merupakan miniatur dari produk dalam kehidupan sehari-hari. Produk Endman ini dapat digunakan sebagai pajangan, gantungan kunci, tempelan magnet pada kulkas, hingga anting-anting. Untuk harganya pun bervariasi tergantung dari tingkat kesulitan pembuatannya. Untuk proses desain dan pembuatan produk ini, UMKM ini menggunakan teknologi yang canggih dan melakukan pemasaran dengan digitalisasi, yaitu menggunakan platform online seperti Shopee, Tokopedia, hingga sosial media Instagram. Dengan keunikan dan kualitas yang baik serta strategi marketing yang baik, UMKM ini kini sudah dapat merambah di pasar global, yaitu pasar Malaysia, Singapura, hingga Brunei. UMKM ini kini sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan telah mampu memperkerjakan 22 orang tenaga kerja. Untuk penjualannya, UMKM ini kini sudah dapat menembus angka 100 juta yang dulu awalnya hanya 25 juta. Jadi berdasarkan kasus ini dapat kita pahami bahwa pelaku UMKM harus mampu beradaptasi pada revolusi ini dan harus mampu menguasai teknologi dengan baik agar dapat bertahan dan bersaing sehingga mampu juga menembus pasar global. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami sajikan dalam video ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua. Dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyajian video ini, kami memohon maaf. Terima kasih.